Oke, baik, kita mulai. Topik pada pertemuan ini adalah wewenang, delegasi, dan desentralisasi. Ada 4 materi yang secara khusus kita bahas dalam pertemuan ini. Yang pertama itu definisi daripada wewenang, definisi daripada kekuasaan, dan definisi daripada pengaruh. Yang kedua, materinya adalah tentang delegasi dan pedomannya. Materi ketiga yaitu berkaitan dengan sentralisasi versus desentralisasi. Dan materi yang terakhir, yang keempat, yaitu faktor yang mempengaruhi derajat desentralisasi. Jadi kita mulai dulu dari definisi wewenang, kekuasaan, dan pengaruh. Wewenang atau authority adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Jadi sebagai contoh, kalau saya sebagai pimpinan di dalam suatu perusahaan, tentu saya memiliki hak secara otomatis saya memiliki hak sebagai pimpinan untuk memerintah, untuk memberdayakan, untuk menggerakkan orang lain supaya seturut atau mengikuti apa yang saya perintahkan kepada mereka. Sehingga akhirnya mereka mau bersedia untuk melakukan sesuatu yang telah saya perintahkan kepada orang lain tadi. Tentu kalau kita sebagai pimpinan, tentu kita memiliki kewenangan, memiliki authority secara otomatis sehingga kita bisa memerintah bawahan kita sesuai dengan apa yang kita perintahkan atau kita jelaskan kepada bawahan kita tadi, sehingga bawahan kita mau melakukan sesuatu apa yang kita perintahkan tadi sebagai pimpinan. Yang kedua, definisi dari kekuasaan atau power adalah kemampuan untuk mempengaruhi individu, kelompok, keputusan, atau kejadian. Jadi kekuasaan atau power ini memang dimiliki oleh setiap individu. Tanpa dia harus mencapai suatu jabatan yang tinggi pun, dia tetap memiliki kekuasaan. Masyarakat biasa pun dia tentu memiliki kekuasaan atau power. Artinya dengan kekuasaan yang dimiliki oleh setiap individu, kita bisa bekerja sama, kita bisa berkolaborasi, kita bisa berkomunikasi dengan baik kepada individu lain, kepada kelompok lain. Kan gitu ya. Karena ada kemampuan, ada kata kemampuan untuk mempengaruhi individu. Berarti kemampuan di sini untuk mempengaruhi sebenarnya itu dimiliki oleh setiap orang. Jadi ketika kita mau menjalin kerjasama dengan individu atau kelompok lain dan kita berupaya untuk supaya kerjasama tadi bisa tercapai, tentu kita sudah mencapai kemampuan untuk mempengaruhi individu atau kelompok lain dalam hal kerjasama. Itulah kekuasaan. Baru ada kata pengaruh atau influence. Adalah suatu transaksi sosial di mana seseorang atau kelompok dibujuk oleh seseorang atau kelompok lain untuk melakukan kegiatan sesuai dengan harapan mereka yang mempengaruhi. Kata dibujuk ini tentu bukan berarti ada kata negatif, ada kata paksaan. Tetapi dibujuk ini dalam konteks supaya mereka mau ikut, mau bersedia dengan tulus, dengan ikhlas apa yang dilakukan, yang diperintahkan oleh orang lain. Nah, jadi kalau saya sebagai dosen kepada mahasiswa, tentu saya memiliki pengaruh di dalam konteks belajar mengajar di kelas, kan begitu ya. Tentu saya bisa menggerakkan mahasiswa atau memerintahkan mahasiswa untuk melakukan sesuatu yang saya perintahkan sebagai dosennya. Kalau saya katakan mahasiswa, silakan mahasiswa mengerjakan tugas-tugas apa yang telah saya berikan kepada Anda dengan tempo waktu yang telah saya tetapkan. Sebagai contoh gitu ya, tentu saya sudah mentransfer pengaruh saya kepada mahasiswa sehingga mahasiswa mau bersedia mengikuti. Tetapi mengikuti bukan berarti karena paksaan, mengikuti apa yang telah saya perintahkan kepada mahasiswa untuk mau bersedia mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas dengan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Itulah kita berikan definisi antara wewenang, kekuasaan, pengaruh
Gitu dia. Yang selanjutnya materi kita adalah delegasi dan pedoman. Kita lihat dulu pengertian daripada delegasi. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Ada kata pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Jadi, sebagai contoh, saya sebagai manajer di dalam suatu perusahaan, ada suatu waktu saya tidak bisa menjalankan tugas saya, tidak bisa menjalankan tanggung jawab saya sebagai manajer. Sebagai contoh, karena saya keluar negeri, ada kebutuhan dari perusahaan, harus kita keluar negeri. Sehingga saya harus meninggalkan tugas saya. Saya harus meninggalkan tanggung jawab saya sebagai manajer di perusahaan. Tentunya selama saya berada di luar negeri, harus ada orang yang kita tugaskan. Harus ada yang menggantikan saya di perusahaan itu sebagai manajer. Tentunya saya harus melimpahkan wewenang dan tanggung jawab saya sebagai manajer kepada orang yang saya tunjuk. Orang yang saya tunjuk ini bisa sesama manajer satu level dengan saya atau di bawah saya, sebagai contoh supervisor, gitu ya, atau bawahan saya yang saya berikan kepercayaan, yang saya berikan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab ini tentu orang-orang yang saya percayai, orang-orang yang mampu saya anggap bisa menyelesaikan atau membantu tugas-tugas yang akan saya berikan kepada mereka. Begitu ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, berkaitan dengan tugas, Anda membuat contoh satu tentang pendelegasian. Posisikan Anda dulu sebagai manajer, ya, sebagai manajer tentu ada suatu waktu Anda tidak bisa melakukan tugas keseharian Anda sebagai manajer. Tentu supaya tidak tertinggal tugas dan tanggung jawabnya, Anda harus melimpahkan kewenangan Anda, harus melimpahkan tugas dan tanggung jawab Anda sebagai manajer kepada orang lain. Tentu Anda jelaskan nanti di dalam tugas Anda seperti apa nanti uraian daripada pendelegasian Anda berkaitan dengan kewenangan, berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab kepada orang lain yang Anda tunjuk sebagai pengemban tugas Anda tadi. Selanjutnya 4 kegiatan terjadi ketika delegasi dilakukan. Yang pertama, pendelegasi artinya orang yang memberikan delegasi. Ya, sebagai manajer, sayalah sebagai pendelegasi gitu ya. Saya yang memberikan delegasi kepada orang. Itulah dikatakan pendelegasi, orang yang memberikan delegasi. Pendelegasi menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan. Tentu kalau saya ingin mendelegasikan tugas tanggung jawab saya sebagai manajer kepada bawahan saya atau kepada orang lain, tentu saya harus menjelaskan dulu, memberikan keterangan yang jelas, yang tepat. Apa sih maksud, apa sih tujuan, dan apa tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh orang lain tadi kalau saya memberikan kepercayaan untuk mendelegasikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai manajer kepada bawahan saya. Yang kedua, pendelegasi melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau tugas. Jadi, karena saya sebagai manajer, tentu saya tidak semuanya harus mendelegasikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai manajer kepada orang lain. Karena belum tentu semua tugas yang saya emban, yang saya miliki, mampu dilakukan oleh orang lain. Kan gitu ya. Jadi, saya hanya melimpahkan sebahagian atau seperlunya saja yang kira-kira harus bisa dibantu oleh orang lain untuk diselesaikan berkaitan dengan tugas saya sebagai manajer. Sebagai contoh, saya sebagai manajer pemasaran, ya, kebetulan perusahaan menugaskan saya ke luar negeri untuk melakukan promosi produk barang perusahaan di luar negeri. Sehingga saya kan harus meninggalkan perusahaan saya di dalam negeri, kan gitu ya, di Indonesia. Oleh karena itu saya memilih bawahan saya, supervisor pemasaran saya. Tentu kan tidak semualah tugas dan tanggung jawab saya sebagai manajer
harus saya limpahkan kepada supervisor saya. Jadi saya melihat tugas dan tanggung jawab seperti apa saja yang mampu bisa diselesaikan oleh supervisor pemasaran saya. Tentu saya juga ketika saya ingin melimpahkan tugas dan tanggung jawab saya kepada supervisor saya, tentu harus saya jelaskan tujuan daripada penyelesaian tugas ini. Seperti apa bentuk tugasnya, seperti apa bentuk tanggung jawabnya. Jadi mereka supaya tahu bawahan saya itu untuk menyelesaikan. Itulah kira-kira dari penjelasan ini. Yang ketiga, penerimaan delegasi baik implisit atau eksplisit menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab. Jadi ketika saya seorang manajer sebagai pendelegasi yang akan mendelegasikan tugas dan tanggung jawab saya kepada bawahan, tentu orang yang saya pilih tadi, supervisor yang saya pilih tadi, harus bersedia menerima pendelegasian dari saya sebagai manajer. Tentu mereka harus menjalankan tugas, tanggung jawab yang saya delegasikan kepada bawahan saya. Jadi mereka harus bersedia. Tentu dalam mau mendelegasikan tugas dan tanggung jawab pimpinan kepada bawahan, pimpinan yang paling penting harus mengetahui kemampuan kepada bawahannya. Apakah mampu nggak bawahannya bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang didelegasikan kepada dia. Yang keempat, pendelegasi. Nah, ini pendelegasi berarti orang yang mendelegasikan. Dalam hal ini tentu manajer gitu ya. Pendelegasi menerima pertanggungjawaban bawahan untuk hasil-hasil yang dicapai. Selanjutnya alasan-alasan pendelegasian dapat kita lihat. Yang pertama, pendelegasian memungkinkan manajer dapat mencapai lebih dari bila mereka menangani setiap tugas sendiri. Artinya, kalau saya mau mengharapkan tugas saya bisa maksimal, bisa melebihi target yang saya tetapkan, saya bisa melibatkan. Saya bisa mempercayai orang lain untuk membantu saya menjalankan sebahagian tugas dan tanggung jawab saya sebagai manajer. Tentu saya berharap setelah saya dibantu gitu ya, saya akan bisa mencapai lebih dari yang saya harapkan. Kan begitu. Sebagai contoh, kalau target saya untuk menyelesaikan tugas kita targetkan satu gitu ya. Tetapi saya ingin mau mencapai yang lebih dari satu. Tentu saya akan memiliki keterbatasan. Tentu sebagai manajer saya memiliki keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, keterbatasan kemampuan, kan gitu ya. Tentu saya ingin dibantu oleh bawahan saya, ingin dibantu oleh orang lain. Bolehkah saya meminta orang-orang yang bisa membantu saya? Tentu saya lihat dulu kompetensinya, kemampuannya. Saya lihat dulu disiplinnya, loyalitasnya, kan begitu ya. Nah, tentu dengan itu saya berharap mereka bisa membantu saya. Tentu saya ingin mendapatkan hasil yang lebih lagi dari yang saya telah tetapkan, kan begitu, dengan adanya pendelegasian tambahan. Alasan pendelegasian yang kedua adalah delegasi wewenang dari atas ke bawahan merupakan proses yang diperlukan agar organisasi dapat berfungsi lebih efisien. Kata efisien di sini tentu berkaitan dengan penghematan biaya. Jadi seorang pimpinan akan mendelegasikan, akan berbagi tugas dan tanggung jawabnya kepada bawahan, tentu berharap supaya proses aktivitas penyelesaian tugas-tugas dapat berjalan dengan baik, dapat mencapai prinsip keefektifan, dapat mencapai prinsip keefisienan. Gitu ya. Yang ketiga alasan dari pendelegasian yaitu delegasi memungkinkan manajer memusatkan tenaganya pada tugas-tugas prioritas yang lebih penting. Jadi kalau saya sebagai manajer, tentu ada tugas-tugas yang sangat penting, tugas-tugas yang skala prioritas, ada tugas-tugas juga yang bersifat rutinitas ya. Kalau tugas-tugas yang rutinitas tentu berkaitan dengan administrasi ya kan, penyelesaian kerjasama, perjanjian-perjanjian, itu rutinitas dari seorang manajer. Tentu
Kalau untuk penyelesaian tugas-tugas skala prioritas tentu berkaitan dengan bagaimana mengembangkan visi misi perusahaan. Itu yang skala prioritas yang lebih besar, gitu ya. Tentu untuk mencapai tugas-tugas yang skala prioritas tadi, saya ingin dibantu oleh orang lain supaya lebih maksimal, kan gitu ya, supaya lebih maksimal. Karena tadi seperti yang saya katakan, karena saya memiliki keterbatasan tenaga, saya memiliki keterbatasan pikiran, kemampuan, saya memiliki keterbatasan waktu, tentu saya berharap ada yang membantu saya untuk mencapai tugas-tugas yang prioritas, tugas-tugas yang penting bagi kemajuan perusahaan secara global, secara umum. Yang keempat, alasan dari pendelegasian, delegasi memungkinkan bawahan untuk tumbuh dan berkembang, bahkan dapat digunakan sebagai alat untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau kita sebagai manajer mendelegasikan tugas dan tanggung jawab kita sebagai manajer, tentu akan membantu bawahan kita mengetahui, menambah pengetahuan mereka, menambah keterampilan mereka, menambah pengalaman mereka atas apa tugas yang telah kita delegasikan kepada mereka. Tentu bawahan kan ingin belajar, ingin tahu lebih banyak lagi berkaitan dengan dunia kerja di lingkungan pekerja mereka. Jadi dengan adanya pendelegasian tugas dari atasan kepada bawahan, tentu si bawahan akan mendapatkan kesempatan untuk banyak belajar, akan memberikan kesempatan kepada bawahan untuk menambah pengalaman mereka. Dan begitu ya, jadi mereka tentu dengan menambah pengalaman, dengan meningkatkan kemampuan mereka, tentu mereka secara berjalan waktu akan bertumbuh dan berkembang kemampuannya dengan baik. Yang kelima, alasan dari pendelegasian yaitu delegasi dibutuhkan karena manajer tidak selalu memiliki semua pengetahuan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan. Seperti yang kita katakan tadi, bahwa seorang manajer tentu tidak semuanya yang dia tahu. Tidak semuanya manajer yang memiliki pengetahuan yang lebih di beberapa bidang tertentu. Kan gitu ya. Sehingga mereka perlu berkolaborasi, bekerja sama dengan para bawahannya, dengan orang-orang yang ada di sekitar dia untuk bisa saling melengkapi di dalam penyelesaian tugas-tugas. Jadi karena keterbatasan tadilah, si manajer akan mendelegasikan tugasnya supaya orang bersedia membantu atas tugas-tugas dan bisalah tercapai tujuan yang mereka harapkan. Selanjutnya, materi kita teknik untuk membantu manajer melakukan delegasi dengan efektif. Yang pertama, tetapkan tujuan. Artinya, apa tujuan dan sasaran yang kita harapkan kalau kita mendelegasikan tugas dan tanggung jawab kita sebagai manajer kepada bawahan. Apakah tujuannya karena supaya tidak terjadi kekosongan kepemimpinan selama kita berada di luar? Apakah tujuannya supaya tugas-tugas dan tanggung jawab saya sebagai manajer bisa cepat teratasi? Apakah tujuannya supaya sasaran daripada produk yang mau kita buat sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan? Nah, jadi kita terangkan dulu tujuannya di dalam kita mendelegasikan. Yang kedua, tegaskan tanggung jawab dan wewenang. Jadi perlu kita tegaskan batasan dan apa saja tanggung jawab dan wewenang seseorang yang kita berikan pendelegasian, yang kita delegasikan. Sebagai contoh, kalau saya sebagai manajer akan mendelegasikan tanggung jawab dan kewenangan saya kepada supervisor saya di bawah saya, tentu saya harus menjelaskan. Anda sebagai supervisor akan menerima delegasi tanggung jawab dan wewenang dari saya hanya sebatas sampai dengan apa. Begitu dia. Yang ketiga, memberikan motivasi kepada bawahan. Artinya kita memberikan semangat, motivasi, dukungan kepada bawahan kita, bahwasanya mereka mampu melakukan apa yang kita perintahkan, mampu melakukan delegasi dari tugas dan tanggung jawab yang kita berikan kepada mereka. Jadi tetap kita motivasi
supaya mereka semangat, antusias ya, antusias mau melakukan apa yang kita perintahkan. Yang keempat, meminta penyelesaian kerja. Tentu ketika kita mendelegasikan atau berbagi tugas dan tanggung jawab kita sebagai manajer kepada bawahan, kita menetapkan target. Kapan harus diselesaikan tugas yang telah kita delegasikan kepada bawahan. Tanpa target, maka bawahan akan sulit mencapai penyelesaian tugasnya. Jadi kalau sudah kita tetapkan target penyelesaian tugas, maka semaksimal mungkin bawahan kita akan berupaya untuk menyelesaikan tugas-tugas apa yang telah kita perintahkan atau kita delegasikan kepada mereka. Yang kelima, berikan latihan atau mengarahkan bawahan untuk mengembangkan pelaksanaan tugas kerjanya. Jadi kalau kita ingin mendelegasikan tugas tentang kita jelaskan dulu seperti apa kronologis dari tugas-tugas dan tanggung jawab yang mereka akan lakukan. Dan sebaik mungkin, sebisa mungkin kita berikan pelatihan, kita berikan training supaya mereka mampu, kan gitu ya. Kalau tugas dan tanggung jawab kita bersifat teknis, ya kan, tentu kita harus memberikan pelatihan dulu, ya kan, atau sosialisasi, penjelasan kepada bawahan kita secara teknis supaya mereka mampu menyelesaikan tugas-tugas yang telah kita delegasikan kepada bawahan, supaya mereka mengerti, bawahan paham. Yang keenam, adakan pengawasan yang memadai. Sangat tentulah ya. Jadi kalau kita telah mendelegasikan tugas dan tanggung jawab kita harus memantau, kita harus monitor, kita harus mengawasin proses dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang kita delegasikan. Sebagai bahan evaluasi dari monitoring tadilah kita memudahkan kita untuk mengevaluasi sampai sejauh mana pencapaian kinerja karyawan atau bawahan kita di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah kita delegasikan. Itulah teknik untuk membantu manajer melakukan delegasi dengan efektif. Yang materi berikutnya berkaitan dengan sentralisasi versus desentralisasi. Sentralisasi adalah pemusatan kekuasaan dan wewenang pada tingkatan atas suatu organisasi. Sebagai contoh, berkaitan dengan sentralisasi ini, ada kata pemusatan kekuasaan. Jadi, segala sesuatu semuanya harus terpusat di atasan, di pimpinan. Segala keputusan, segala perintah, semua terpusat di atasan, di pimpinan. Sementara desentralisasi adalah penyebaran atau pelimpahan secara meluas kekuasaan dan pembuatan keputusan ke tingkatan organisasi yang lebih rendah. Jadi kalau ada di dalam perusahaan ada direktur utama, itu manajemen lini atas ya, direktur utama, komisaris utama, presiden direktur akan memberikan kewenangan, limpahan kewenangan, memberikan pelimpahan kekuasaan di bawahnya seperti masing-masing manajer ya. Seorang direktur utama memberikan pelimpahan kewenangan kepada manajer keuangan, manajer produksi dan sebagainya untuk menjalankan kewenangannya masing-masing. Dan di manajer tadi juga masing-masing manajer tadi memberikan juga pelimpahan kekuasaan kepada supervisor di bawahnya supaya untuk menjalankan kewenangan dan kekuasaannya masing-masing. Itulah desentralisasi, penyebaran atau pelimpahan secara meluas berkaitan dengan kekuasaan maupun pengambilan keputusan. Jadi beda dengan sentralisasi tadi. Kalau sentralisasi tadi semua terpusat, ya. Kewenangan, kekuasaan, pengambilan keputusan berada di direktur utama, yang pimpinan yang paling tertinggi di dalam organisasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi derajat desentralisasi. Yang pertama, filsafat manajemen. Ya, filsafat manajemen itu diantaranya berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen. Ada planning atau perencanaan, ada organizing atau pengorganisasian, ada actuating atau pengarahan, ada controlling atau pengawasan. Filsafat manajemen juga berkaitan dengan daripada definisi
definisi dasar daripada manajemen, yaitu seni untuk mempengaruhi oleh orang lain supaya orang lain bersedia melakukan sesuatu apa yang telah kita perintahkan supaya tercapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Itulah filsafat manajemen. Filsafat manajemen juga diantaranya adalah berkaitan dengan prinsip organisasi yang efektif dalam proses penyelesaian tugas tugas, yaitu prinsip efektivitas dan prinsip efisiensi. Faktor mempengaruhi yang kedua, derajat desentralisasi, yaitu ukuran dan tingkat pertumbuhan organisasi. Yang ketiga, strategi dan lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi tentu berkaitan dengan lingkungan internal, lingkungan eksternal, gitu ya. Kalau lingkungan internal, yaitu lingkungan yang ada di dalam organisasi. Lingkungan eksternal, lingkungan di luar yang akan berkaitan dengan kegiatan organisasi. Strategi tentu digunakan untuk pencapaian tujuan, sasaran, visi dan misi yang ditetapkan oleh organisasi. Yang keempat, penyebaran geografis organisasi. Yang kelima, tersedianya peralatan pengawasan yang efektif. Yang keenam, kualitas manajer. Yang ketujuh, keanekaragaman produk dan jasa. Dan yang terakhir adalah karakteristik organisasi lainnya. Itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi kita, singkat, padat, dan jelas. Mungkin ada yang mau kita diskusikan lebih lanjut. Saya berikan waktu kepada mahasiswa